Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita sungguh bersyukur setelah malam kita lalui dalam istirahat kita. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mika pasal yang kedua. Ya, Mika pasal 2. Kita melihat di sini bahwa Tuhan merancangkan kehancuran malapetaka bagi umatnya oleh karena memang mereka berdosa. Ya, mereka berdosa, melakukan kejahatan dan menolak firman ya. Mereka tidak percaya kepada apa yang diberitakan oleh Nabi. Di ayat 1 berbicara demikian, ya, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan, dan seterusnya nanti kita lihat bahwa umat pilihan Allah ini ya akan mengalami kehancuran, akan mengalami malapetaka ya karena kejahatan mereka. Ya, karena mereka merancangkan hal yang jahat. Nah, kejahatannya kalau kita lihat di sini adalah menindas orang lain, ya menindas orang lain. Ya, merancangkan rancangan yang durjana, ya merampas milik orang, ya menekan orang lain. Jadi tidak ada terlihat ya kasih sayang, kasih mesra kepada sesama. Jadi siapa yang bisa mereka tindas, ya mereka tindas. Jadi satu dengan yang lain, tidak ada kasih kalau kita lihat di sini. Dan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan nanti juga ya salah satu tanda dari akhir zaman ini adalah kasih seorang dengan yang lain akan semakin dingin. Nah, kalau kasih seorang akan dingin berarti dia gampang sekali untuk melakukan hal yang jahat ya, untuk merampas orang lain, menzolimi orang lain, menindas orang lain, itu gampang karena tidak ada kasih. Mereka merencanakan kejahatan. Nah, dikatakan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Jadi ada ini namanya sudah dirancangkan sedemikian dua, ya berencana kata. Kalau ada kejahatan, kalau kita melihat ada pembunuhan, ya, pembunuhan yang berencana, yang direncanakan, ya berencana itu hukumannya jauh lebih besar daripada terjadi pembunuhan seketika ya tanpa direncanakan. Nah, ini sudah berencana. Jadi orang-orang yang berencana untuk melakukan hal yang jahat ini sesuatu kejahatan yang luar biasa. Nah, jadi mereka merencanakan kejahatan di tempat tidur mereka. Ya, akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang melakukannya di waktu fajar. Jadi suatu rentetan setelah dirancangkan kemudian dilakukannya. Ya, dan mereka bertindak akan hal itu. Mereka tidak segan-segan ya untuk merampas ladang-ladang, merampas rumah-rumah, ya menyerobot, ya menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Jadi kejahatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanda tanya ya dengan di ayat yang ketiga, bagaimana Allah punya rancangan malapetaka kepada manusia. Ya, ternyata iya ada rancangan Allah tentang malapetaka ini karena dosa. Ya, upah dosa adalah maut, jelas. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia ya akan dituai, tabur tuai. Ya, kalau hal yang jahat
dilakukannya dalam hidupnya, tentulah dia akan menerima upah dari kejahatannya, ya, yaitu kebinasaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka. Jadi sudah ditetapkan itu akan terjadi, sudah ditetapkan bahwa mereka tidak akan lepas dari penghukuman itu karena kejahatan mereka, ya. Dan ternyata memang mereka tidak mau bertobat. Akhirnya mereka akan masuk dalam penghukuman itu. Hindarkan padanya, ya, kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dirancangkan oleh Tuhan, ya, bukan berarti Tuhan sedang memimpin mereka, bukan rancangan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mendengar firman, yang tidak taat kepada firman, dan setelah ditegur tidak mau bertobat juga, nah mereka yang akan masuk dalam kecelakaan itu, ya, murka itu. Ya, itu maksudnya, jadi mereka akan masuk dan menghabiskan. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih dengan nanti akan mengembalikan mereka, ya, kepada milik pusaka yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, kita melihat di ayat berikut, di ayat 12. Dengan sungguh aku akan menghimpun sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ya, kalau tadi kita lihat Allah merencanakan atau merancangkan malapetaka bagi mereka karena kepada Tuhan, dan kita lihat bahwa Tuhan memberikan keselamatan kembali kepada mereka. Tuhan mengasihi, ya, Tuhan akan mengumpulkan. Jadi istilah pembuangan atau dicerai-beraikan mereka semua, dihamburkan ke bangsa asing, ya, berserak mereka. Kemudian nanti Tuhan kumpulkan, ya, sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, ya, dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpun sisa orang Israel. Sisa orang Israel. Yang lain kemana? Sisa yang bagaimana maksudnya? Yang masih tertinggal, yang masih hidup, yang diberikan Tuhan kesempatan untuk pemulihan. Ya, ini akan dikumpulkan kembali. Yang lain sudah mati, ya, dibunuh. Ya, yang melakukan hal yang jahat, yang tidak mau bertobat, ya, mati binasa. Ya, di pembuangan juga mereka mati. Ya, sebelum pembuangan ketika terjadi peperangan juga mereka mati. Tetapi ada yang taat kepada Allah, ya, ada yang masih diberi kesempatan untuk kembali, yaitu mereka yang, ya, bertobat. Jadi orang yang bertobat akan mengalami pemulihan, ya, akan mengalami pemulihan. Dikatakan di sini, aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Jadi akan ada pemulihan itu, kemudian ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, dan kemudian kita lihat ada kemenangan, karena di situ dikatakan bahwa raja mereka, ya, akan berjalan terus di depan mereka. Dan siapakah raja mereka? Siapa yang akan berjalan di depan mereka? Ternyata Tuhan sendiri. Dikatakan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi ada janji keselamatan, janji kemenangan, janji damai, ya, ketentraman. Sebab ketika mereka seperti gambarannya seperti pasukan yang sedang pergi berperang, sedang berbaris, dan kepala barisan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, artinya siapa yang bisa akan melawan lagi? Nah, betapa indah kehidupan
setiap orang yang sudah dipulihkan. Betapa nyaman, bahagia. Jadi kita perlu pemulihan daripada Tuhan hari lepas hari. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita tidak luput daripada dosa dan kesalahan kita. Nah, ketika Tuhan mengingatkan kita akan dosa kita, ya firman Tuhan katakan apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Ia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Artinya, kalau Tuhan mengampuni dosa kita, berarti Tuhan melayakkan kita kembali kepadanya. Dengan kata lain, kita berada dalam barisan, di mana kepala barisan adalah Tuhan sendiri. Jadi dalam perjalanan hidup ini, kita ada bersama dengan barisan yang dipimpin oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Berarti dalam perjalanan hidup kita ada jaminan kemenangan. Amin. Ada jaminan kemenangan, ada jaminan damai sejahtera, ada jaminan ketenangan yang daripada Tuhan. Secara manusia kita lemah, kita terbatas, tapi kita bersyukur ada Tuhan. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi Tuhan sendiri yang memimpin. Manakala Tuhan memimpin hidup ini, pasti kita rasakan damai sejahtera. Pasti ada sukacita, ada kemenangan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, ya bahwa kita secara manusia lemah. Ada kalanya kita melakukan hal yang jahat, merancangkan yang jahat, ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Untuk itu, ya bertobat, didengar firman Allah dan jangan teruskan rancangan itu yang jahat itu. Stop, berhenti merancangkan yang jahat itu dan berbaliklah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, kemudian masuklah barisan di mana Tuhan sendiri yang memimpin barisan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Pemulihan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau bertobat, ya mau mengubah hidupnya, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terjadi pemulihan di dalam hidupnya. Demikian juga bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, ya kita adalah pribadi-pribadi yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.